Bismillah, anak-anak, kita mulai ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pengolahan data. Pengolahan data itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah MEAN. MEAN adalah rata-rata dari sebuah data. Nah, ini telah kalian pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Ini yang kalian pelajari sebelum PTS. Nah, yang kedua itu adalah modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Dan yang ketiga adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, yang akan kita pelajari kali ini fokusnya itu adalah modus. Sekarang kalian bisa membuka buku paket matematika halaman 128. Nah, di buku paket kalian halaman 128 kalian akan menemukan materi mengenai modus. Di sini pun dijelaskan bahwa modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel maupun diagram. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Kita ingat bahwa modus itu data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Nah, sekarang ada contoh soal. Yang pertama, tentukan modus dari setiap kumpulan data berikut. A. Pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Sekarang kita tulis dulu di sini. Nomor 1 ya. Nah, karena di sini pisang, kita tulis pisang terlebih dahulu ya. Pisang. Nah, pisangnya ada berapa kali? Kita hitung 1, 2. Maka kita tulis pisang di sini 2 kali ya. Ya, tahap yang pertama, jadi kumpulkan nama-nama buahan dengan nama yang sama. Pisang ada 2 kali, maka kita tulis 2 kali pisang, pisang. Kemudian yang kedua itu apa? Jambu. Jambu ada berapa kali? 1, 2. 2 kali juga ya. Jambu, jambu. Kemudian di sini ada melon. Melon 1, 2. Tuliskan lagi ya, melonnya 2 kali. 1, melon lagi 2 kali. 2. Kemudian apalagi di sini? Sudah ya, pisang, jambu, melon. Jambu, pisang, apel. Oh ya, apel ada berapa kali? 1, 2. Apel ada 2 kali. Apel. Nah, di sini jadi pisang ada 2, jambu ada 2, melon ada 2, dan apel ada 2. Sedangkan modus itu adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling besar. Pisang frekuensinya ada berapa? 1, 2, ada 2. Jambu ada berapa? Ada 2. Melon ada 2. Apel ada 2. Kalau begitu, tidak ada buah-buahan yang frekuensinya paling besar karena sama-sama semuanya itu 2. Jadi modusnya tidak memiliki modus ya data ini. Berarti data ini tidak memiliki modus karena tidak ada data yang frekuensinya paling tinggi, sama semuanya frekuensinya itu 2. Jadi tidak memiliki modus. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal B. Di sini ada angka. Bila kalian menemukan deretan angka seperti ini, kalian pun harus mengumpulkan angka yang sama. Misalnya enaknya sih kita tulis dari angka yang terkecil dulu. Di sini ada 33, 31, 30, 32, 34. Nah, berarti yang paling kecil 30 ya. Kita tuliskan angka 30 di sini. Angka 30. Nah, 30-nya ada berapa kali? Nah, kalian bisa coret dengan pensil ya. 1, 2, 3. 30-nya ada 3. 30, 30, 30. Kemudian angka berapa lagi di sini? Ada angka 31 ya. 1, 2. Ada 2. Berarti saya tuliskan lagi di sini angka 31-nya ada 2 ya. 31, 31. Kemudian 32.
2 ada berapa? Di sini ada 1. Ada 1. Teruskan lagi di sini 32. 33 ada. Oh, ini ada 1 2 3. 33 ada 3. 1 2 3. Dan satu lagi 34-nya ada 2. 1 2. 34-nya ada 2. 34. Nah, frekuensinya ada berapa? Kita hitung. Kalau 30 1 2 3. 31 ada 2. 32 ada 1. 33 ada 3. 34 ada 2 ya. 1 2. Nah, berarti data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling banyak itu adalah yang frekuensinya 3 ya. 30 dan 33. Berarti modusnya sama dengan 30 dan 33. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi pokoknya bila misalnya disajikan data dalam bentuk daftar, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalau misalnya deretan angka, kalian harus mengurutkan dari angka yang terkecil. Tuliskan sebanyak mungkin angka yang sama. Kumpulkan dengan angka yang sama. 30 dengan 30 lagi. Ada berapa 30-nya? Ada berapa 31-nya? Dan seterusnya ya. Yang kedua, bila misalnya ini urutkan nama-nama buahan. Jadi kalian harus mengumpulkan buah-buahan dengan nama yang sama. Pisang disebutkan berapa kali? Oh, pisangnya disebutkan 2 kali. Jadi kalian bisa menuliskan pisangnya disebutkan 2 kali. Dan nanti terakhir kalian bisa menentukan mana frekuensi atau mana data yang paling sering muncul atau frekuensi yang banyak. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu dari daftar. Yang kedua dari tabel. Kalau dari tabel ini mudah ya. Nanti disajikan tabel. Misalnya di sini adalah data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Beras banyak pembeliannya 8 kali gitu ya, banyak pembelian bahan pokok. Dalam sebulan minyak goreng, dalam sebulan pembeliannya 5 kali. Kemudian gula pembeliannya 10 kali. Tepung terigu pembeliannya 3 kali. Dan telur banyak pembeliannya 5 kali. Nah, dari sini kalian bisa langsung melihat manakah yang frekuensi yang paling tinggi. Berarti kan 10. Maka di sini karena 10 kali, maka modusnya itu adalah gula. Jadi modus pada data ini adalah gula karena frekuensinya paling tinggi, yaitu 10. Seperti itu ya. Jadi ya, Ibu ingatkan lagi, bila misalnya datanya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, kalian cukup melihat mana frekuensi atau yang paling tinggi, yaitu 10. 10 itu pada jenis barang apa? Gula. Jadi modusnya itu adalah gula. Nah, kemudian ini data yang disajikan dalam bentuk tabel. Sekarang Ibu akan menjelaskan dalam bentuk diagram. Yang pertama diagram batang. Ini adalah data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 6. Di sini ada nama mata pelajaran dan di sini adalah banyaknya siswa yang menyukai. Yang pertama matematika. Siswa yang menyukai matematika ada. Di sini lihat tinggi puncak dari diagram batangnya berapa? 10. Berarti di sini siswa yang menyukai pelajaran matematika ada 10. Kemudian di sini siswa yang menyukai mata pelajaran IPA ada berapa? Lihat puncaknya. Di sini berarti tengah-tengah antara 10 dan 12 adalah angka 11. Berarti 11. Kemudian siswa yang menyukai pelajaran IPS di sini tepat ya. 8. Dan siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia ada tengah-tengahnya di sini berapa? 11 ya. 11. Jadi modus pada data ini adalah yang paling sering muncul itu mata pelajaran yang paling disukai siswa itu ada matematika 10 orang, IPA 11 orang, IPS 8 orang, bahasa Indonesia sama 11 orang. Jadi yang paling sering itu, yang paling banyak disukai anak-anak itu adalah IPA dan bahasa Indonesia yang frekuensinya paling banyak, 11 orang ya, IPA dan bahasa Indonesia. Seperti itu ya anak-anak ya diagram batang. Kalian bisa lihat sini.
oh diagram yang paling tinggi ini, berarti modusnya itu adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Tanpa perlu kalian hitung, lihat saja diagram yang paling tinggi mana. Seperti itu. Nah, di sini modus dari diagram garis. Nah, ini pun sama sebenarnya seperti diagram batang, hanya ini bentuknya diagram garis. Ini adalah suhu. Suhu yang paling sering muncul ya. Di sini suhu yang paling sering muncul. Di sini suhu, di sini pukul. Pukul 7. Suhunya adalah 21 derajat. Bisa kalian tulis bila misalnya kalian bingung ya. Pukul 7 suhunya 21 derajat. Di sini kita hitung 21 derajat. Kemudian pukul 8 suhunya adalah 20 derajat. Berarti tulis 20 derajat. Pukul 9 berapa derajat di sini? Berarti 21 derajat. 21 derajat. Pukul 10 21 derajat juga. 21 derajat. Pukul 11 nah 22 derajat. Manakah suhu yang paling sering muncul? 21 ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Berarti 21 ada 3. Suhu 20 ada berapa? Ada 1. Kemudian suhu 22 ada 1 juga. Berarti suhu yang paling sering muncul adalah suhu 21 derajat. Maka modusnya adalah 21 derajat. Ini modusnya ya. Bila dari diagram garis pun kalian bisa langsung melihat. Oh, ini suhu 20 hanya 1. Suhu 21 ada berapa titiknya? 1, 2, 3. Oh, suhu 21 titiknya ada 3. Sedangkan suhu 22 hanya ada 1. Berarti ini dong modusnya atau yang paling sering munculnya, yaitu suhu ke-21. Dari garisnya atau dari titiknya bisa kalian lihat 1, 2, 3. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu dari diagram garis. Sekarang dari diagram gambar. Kita perhatikan, nanti kalian disajikan diagram gambar seperti ini. Ini itu apa ya? Kalian pasti sudah mempelajarinya ketika kelas 5 ya, diagram gambar. Nah, jenis buah apel, banyak pembelinya berapa? Ini kita lihat di sini keterangannya. Gambar seperti ini mewakili 10 orang. Jadi ini dihitungnya 10. Kalau misalnya gambarnya besar 10, ketika gambarnya kecil berarti 5 orang. Bisa kalian perhatikan ya. Ini gambarnya besar dan ini gambarnya kecil. Yang ini dihitung 10 orang, yang ini hitungnya 5 orang. Berarti yang membeli buah apel ada berapa? Kalau satu gambar 10, jadi ada berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi ada 80 pembeli. Nah, kemudian buah melon 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian buah salak 10, 20, 30, 40. Berarti ada 40 pembeli. Nah, buah nanas 10, 20, 30, 40. Ada yang kecil, hitung 5, berarti 45. Manakah yang buah dibeli yang banyak dibeli? Yaitu buah ini ya, yang 80 orang itu buah apel. Jadi modusnya itu adalah apel. Sebenarnya biar tidak kalian hitung pun, dari sini bisa kalian lihat mana yang paling banyak. Yang paling banyak itu adalah apel. Jadi modusnya itu adalah apel. Tapi bila kalian ingin misalnya menentukan nih, ingin menentukan Bu ada berapa, boleh ditulis. Tapi kalau dari gambar pun bisa kalian langsung tentukan ya, modusnya itu adalah buah apel yang paling banyak dibeli. Nah, seperti itu. Itu adalah cara menentukan modus. Nah, Ibu ulang lagi ya. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling besar. Yang pertama, kalau dari daftar yang harus kalian lakukan adalah menuliskan kembali ya. Yang paling mudah itu menuliskan kembali
data dengan data yang sama. Misalnya bila misalnya ini datanya mengenai buah-buahan, berarti kumpulkan buah-buahan sebanyak frekuensi yang ada di sini. Pisang berapa kali? Ada 2 kali, maka kalian tuliskan pisang 2 kali, seperti itu. Kalau misalnya datanya disajikannya dalam bentuk angka, maka urutkan dari angka terkecil. Misalnya angka 30 ada berapa? Ada 3, tuliskan 30, 30, 30 dan sebagainya. Nanti kalian hitung angka mana yang frekuensinya paling banyak. Itu modusnya. Kalau dari tabel kalian bisa lihat langsung yang paling mudah ya. Ini mana frekuensinya yang paling tinggi, berarti 10. Berarti modusnya itu adalah gula. Dari diagram batang, lihat saja diagram batang paling tinggi. Oh, ada 2 ternyata. Kalau ada 2 ya sudah, modusnya berarti ada 2, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia, seperti itu. Kalau dari diagram garis, nah ini diagram garis ya. Nah, kalian lihat aja dari jumlah titiknya yang paling banyak. Kalau ini kebetulan titiknya ada 3, itu adalah di suhu 21, maka modusnya itu adalah suhu 21 derajat. 1, 2, 3. Kemudian dari diagram gambar, nah kalian bisa hitung atau bisa kalian bisa tentukan gitu ya. Dari sini, oh yang paling banyak itu yang buah apel. Jadi di sini modusnya itu adalah buah apel. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, cara menentukan modus. Sekarang kalian coba mengerjakan latihan soal di sini ya. Ada di sini ada 5 soal. 1, 2. Nah, ini dari daftar, dari tabel, dari diagram. Nah, diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar. Nah, sekarang kalian coba tulis latihannya tapi di buku tulis ya. Tuliskan jawabannya di buku tulis. Nah, ini sebanyak 5 soal. Selamat mengerjakan. Hati-hati dan teliti dalam mengerjakannya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.